Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya adalah sekumpulan nilai yang oleh masyarakat tertentu dianggap memiliki suatu keluhuran. Bagi masyarakat A, nilai-nilai budaya adalah sesuatu yang begitu luhur di mata mereka, sehingga mereka akan berusaha untuk melaksanakan, ya, mempraktekkan, kemudian juga mempertahankan kalau ada yang ganggu, dan bahkan itu nanti akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Ya. Budaya itu biasanya tercermin dari cara bertingkah laku, dari cara mengenakan pakaian, dari tari-tarian, dari musik, bahkan dari rumah-rumah. Kita tahu kan ada rumah adat suku ini, rumah adat suku itu, beda-beda. Dan kemudian dari tata cara ritual yang dianggap sudah turun-temurun dan dianggap memiliki nilai adiluhung. Misalnya dalam hal menyambut kelahiran bayi, misalnya dalam hal pernikahan, ataupun dalam tata cara penguburan. Itu semuanya adalah menunjukkan nilai-nilai budaya yang dianggap luhur oleh masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, budaya itu dari masyarakat A, masyarakat B, masyarakat C itu beda-beda. Yang paling utama adalah bahwa nilai yang ada pada mereka itu adalah nilai yang paling tinggi, nilai yang harus dipertahankan, nilai yang harus dijalankan, nilai yang harus diregenerasikan. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita mengalami zaman modern, ya, di mana interaksi antar bangsa sudah sedemikian intensif melalui alat komunikasi, terutama sekarang ini melalui internet, ada media-media sosial. Pastinya akan ada informasi yang berseliweran di media sosial, bercerita atau memperlihatkan, mempertontonkan budaya dari masing-masing bangsa. Karena kita kan sekarang bisa berinteraksi dengan siapapun juga. Bahkan kita bisa melihat satu kejadian pada detik yang sama di belahan bumi manapun. Kalau dulu kita nonton bola kan siaran tunda, atau kita hanya mendengarkan siaran radio. Ya. Kalau sekarang kita bisa nonton langsung pada detik yang sama. Ada kejadian di sini, orang Amerika langsung bisa lihat. Ada kejadian di Amerika, kita langsung bisa lihat pada detik yang sama. Ya kan? Nah, oleh karena itulah maka lintas budaya seperti ini tentunya akan saling mempengaruhi. Nah, inilah yang sering dikatakan oleh orang bahwa generasi dari suatu negara itu bisa dipengaruhi oleh budaya dari negara lain. Ya kan? Jadi kalau kita sekarang ini di sini banyak, ya, terutama dari budaya-budaya asing, seperti sekarang yang lagi demam adalah budaya dari Korea dengan apanya itu, ya, dengan drakornya, drama Koreanya. Mungkin juga ada dari India, sebelum dari Korea kan India duluan tuh, di mana-mana India ya. Terus kemudian lagi mungkin dari Turki, ya, belum lagi yang dari Barat udah dari dulu, ya kan. Nah, pengaruh budaya seperti ini sebenarnya bukan barang baru. Sesuai dengan zamannya. Dulu zaman waktu saya masih remaja, ya, mungkin pada waktu itu yang lagi demam adalah budaya barat yang ditampilkan oleh musik-musik seperti Bee Gees, seperti Beatles, seperti Rolling Stone, Led Zeppelin, dan sebagainya. Nah, itu semuanya otomatis mempengaruhi cara bermusiknya orang-orang kita di sini, gitu lah. Dan sebenarnya tidak mustahil juga bahwa ada budaya-budaya kita, ya, yang ditiru oleh orang lain. Ya. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang bertambah, ada yang berkurang, itu biasa. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya kita mau diskusikan, apakah kalau memang kita itu meniru budaya orang lain? Kalau sekarang ini misalnya anak-anak remaja itu gandrung dengan drakor, dengan budaya Korea, apakah itu menandakan bahwa mereka sudah tidak cinta lagi kepada budaya mereka dan lebih cinta kepada budaya Korea, atau hanya suatu pandangan sekilas saja yang dipengaruhi karena seringnya atau intensifnya tontonan melalui media sosial?
Nah, kira-kira ini nih yang mau kita diskusikan sekarang ini ya. Tapi tentunya apa namanya, sebelum kita mulai ya kita perkenalkan diri dulu deh. Oke, langsung saja dari Doni, silakan buka dan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Doni Agusta Budi, umur saya 22 tahun, saya tinggal di Cisauk. Pekerjaan saya sendiri adalah mahasiswa di Universitas Islam Syed Yusuf Tangerang, dan saya kebetulan semester terakhir dan lagi menyusun skripsi. Selanjutnya, Baik, selanjutnya Regina. Ya. Perkenalkan, nama saya Regina Fauzia, umur saya 21 tahun, saya mahasiswi tingkat akhir. Oke, terakhir. Nama saya Aziza, saya usianya 27 tahun, saya tinggal di Cipondo, saya mahasiswa UIS. Oke, terima kasih untuk Doni, Regina, dan Aziza. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya menurut Doni deh, nanti dibantu sama teman-teman ya, memang gejala demam drakor itu atau ya demam budaya lain ya, sekarang ini sudah sedemikian kuat atau bagaimana? kalau menurut saya sendiri sih kuat sekali ya, Pak. Karena dari drama Korea itu banyak banget yang diminati oleh kalangan-kalangan muda kita saat ini. Dengan drama Korea tersebut juga kaum kita tuh kayak histeris gitu melihatnya, apalagi dengan drama tersebut ada adegan dewasanya lah. Yang penting masih kalau menurut saya sendiri kita bisa memfiltrasinya. Kalau misalkan drama Korea tersebut membawa kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan norma kita tidak ambil. Kalau misalkan dampak positifnya banyak, kita ambil sih, Pak. Begitu sih menurut saya sendiri. Oke, Regina. Iya, jadi pertanyaan kayak yang sama. demam Korea itu ya sesuai individunya, balik lagi ya, ada yang suka, ada yang enggak. Terus juga kalau misalnya kita menanggapinya dengan positif itu nggak bikin budaya kita luntur sih. Tapi kalau misalnya kita kayak terlalu fanatik gitu, selalu pengen apa yang ada di budaya Korea itu bisa merusak budaya kita. Oke, Aziza. Kalau menurut saya itu sangat kuat sekali, bukan cuma remaja doang, ibu-ibu juga sekarang anaknya tidur sambil nonton drama Korea di HP. Oke, kita bilang tadi bahwa budaya itu adalah nilai tertinggi dari masing-masing bangsa atau suku bangsa. Ya, Anda mengatakan tadi bahwa di dalam drama-drama ala Korea itu banyak adegan dewasanya. Apakah menurut Anda itu positif bagi di sana? Apa mereka bagaimana? Kalau yang saya lihat sih, kan misal di budaya kita ini dengan Korea itu sangat jauh berbeda. Di sana itu kalau adegan dewasa itu sangat biasa sekali dibandingkan dengan budaya kita sendiri. Coba kalau di kita sendiri, budaya kita sendiri, kalau ada adegan begitu kan sama aja dengan mengajarkan kepada yang nontonnya itu sama ini hal-hal yang buruk gitu kan, nggak sesuai dengan umurnya kan biasanya. Tapi Regina, film-film Indonesia dari zaman dulu juga banyak adegan-adegan ranjang, adegan orang-orang bawa ranjang. Adegan ranjang itu banyak, contohnya film-film bernapas dalam lumpur, beranak dalam kubur. Nah itu kan sudah jelas-jelas film dunia bumi bulat bundar, itu semuanya ada adegan-adegan begitu. Itu gimana tuh? Berarti kan sebenarnya adegan-adegan seperti itu bukan hanya dari luar, dari kita juga udah biasa bikin kayak gitu. Iya sih, bahkan selain budaya juga kan kita dibatasi dengan keagamaan kan. Nah itu yang bikin kayak itu nggak pantas gitu loh untuk ada di Indonesia. Karena agama juga ngajarin kalau begini berzina, begitu dosa gitu. Menurut saya ya itu nggak Cocok dengan nilai budaya kita. Enggak. Tapi kita sendiri bikin gimana? Dengan Aziza, kita sendiri film dari dulu udah bikin kayak gitu tuh, dari tahun 70-an udah banyak kayak gitu. Tapi kan rating usia juga kan. Iya, Pak. Rating usia sama drama Korea itu kalau menurut saya sih, Pak, terlalu lebay gitu, Pak. Oh ya, lebaynya gimana? Cinta-cintaan lagi. Dan itu kayaknya semua, bukan hanya film Korea deh. Yes. Film Barat juga, film anak-anak sekalipun adegan ciuman tuh udah biasa tuh. Iya kan? Iya. Dari film Shinchan aja udah ngajarin yang enggak. Shinchan malah ngajarin kurang ajar namanya. Iya kan? Iya, benar. Shinchan itu ngajarin durhaka sama ini, dan Shinchan juga genit lagi masih kecil juga ya. Itu ngajarin bagaimana anak supaya genit gitu kan.
apakah itu berarti mengajarkan atau bagaimana apresiasi kita dalam menerima menyerap budaya tersebut, menyerap tontonan tersebut? Gimana Aziza? Itu benar-benar mereka berniat seperti itu atau ya mereka hanya mempertontonkan suatu hal yang biasa bagi mereka? Ya tergantung gimana kitanya kan ya? Iya, tergantung dirinya masing-masing juga nontonnya. Kamu suka nonton juga nggak? Enggak, Bah. Enggak, bohong. Kamu senangnya apa? Apa ya? Indosiar. Indosiar. Drama yang Indosiar. Hah? Yang Oh. misalkan istri disakiti Azab itu ya? Azab juga. Kamu senangnya di azab? Ya, azab itu senangnya. Misalnya durhaka pada suami gitu ya? Iya, Bah. Istri yang durhaka atau suami yang durhaka. Kenapa durhaka semua sih? Laki bini kan kenapa pada durhaka semua? Gitu kan. Apalagi yang durhaka pada orang tua lah segala macam ya. Ada pengaruhnya seperti itu. Dan menurut kamu apakah film seperti itu juga mencerminkan budaya kita atau malah lebay gitu? Kalau menurut saya sih ke budaya kita sendiri, Pak ya. Biasanya kalau kayak gitu dicampurin dengan spiritualnya, Pak. Dengan keagamaan. Pesan-pesan Ya, pesan-pesan moralnya juga ada. Kalau Indosiar kali tadi sih dramanya kayak gitu, Pak. Ada ngaruhnya nggak sih nonton film gituan? Enggak sih Bang, tergantung masing-masing juga. Saya pribadi nggak suka film kayak gitu. Oh iya, senangnya bukan gitu. Korea. Korea deh. Oh, Korea. Kamu apa? Kalau saya nggak suka Korea sih. Senangnya apa? Kalau saya senangnya sih kepada lagu-lagu pop luar negeri sih banyak kayak. Kalau film? Kalau film sih genrenya kepada superhero kayak gitu. Kalau Avengers tuh, Pak. Berarti dia selalu nonton Doraemon. Karena Doraemon kan superhero bisa macam-macam ya. Dia punya pintu yang mau kemana aja, bisa ya. Alat serba ada, Pak. Bisa terbang pakai cuma baling-baling bambu gitu ya. Bisa mencipta apa dari kantongnya. Itu kan superhero ya. Kan superhero bukan berarti hanya Batman, Superman. Nah, berarti bisa melakukan sesuatu yang hebat. Oke, kalau kita lihat bahwa dengan adanya media sosial, memang pengaruhnya menjadi lebih cepat lagi. Kalau zaman dulu memang mungkin yang seperti katakan film itu ada batasan usia. Nonton di bioskop, jadi anak-anak kecil nggak bisa masuk. Kalau sekarang gimana batasannya kalau adanya di media sosial? Ada YouTube, bayi baru lahir juga bisa langsung nonton. Ya kan? Nah, jadi udah mulai, apalagi kondisi sekarang nih dengan pandemi. Dengan adanya pandemi, anak-anak TK pun sudah mulai belajar daring, di mana dia juga sudah belajar internet, di mana juga dia mungkin ketika emaknya meleng dia nyetel, ya kan bisa jadi kan, apalagi udah dewasa kayak Doni kan, nggak perlu nunggu emak meleng, bisa sendiri, bisa berinisiatif ya. Dengan adanya lintasan antar budaya yang begitu intensif, maka pertanyaannya, mungkinkah budaya kita makin lama makin kendor dan akhirnya Indonesia jadi Korea? Mungkin. Indonesia jadi Korea gitu? Bisa Enggak, bukan Indonesia jadi Korea ya, tapi individualnya berperilaku sebagai orang Korea yang mereka sukai. Ya katakan seperti kamu kan yang dari Korea kan bukan cuma kamu kan. Artinya bisa dari ribuan jutaan. Taruhlah 1 juta orang seperti kamu jadi berubah jadi orang Korea. Orang Korea dalam arti budayanya ya, bukan dalam arti orang jadi orang Korea, nggak mungkin. Budayanya budaya Korea mungkin nggak? Kamu sendiri merasa nggak bahwa kamu terpengaruh budaya Korea? Enggak. Karena saya cuma sewajarnya aja sih Bang, nonton udah gitu doang. Yang kamu yang gimana tuh? Nggak sampai fanatik yang harus gitu, yang harus nonton, harus ngikutin terus, enggak kayak gitu. Ada nggak anak-anak yang meniru dandanan orang Korea? Ada banyak. Kayak apa sih dandanan Korea tuh? Dia itu kayak putih banget sih, putih banget terus kayak kalau ceweknya itu kayak berponi, Pak, ininya, Pak. Berponi? Iya. Saya ngeliat kalau film-film Korea itu lelakinya ganteng semua ya. Iya. Terus ini juga wanita juga kayaknya di saat itu nggak ada yang korengan ya. Nggak ada kayaknya sih. Nggak ada yang korengan ya. Nggak ada bekas-bekas koreng. Anak kita kan Iya. cantik-cantik di betisnya ada bocapan. Iya. Bekas knalpot motor. Betul. Kayaknya di sana nggak ada kali ya. Nggak ada, Mulus semua gitu. Di sana dari ujung kampus sampai Tapi kan sebenarnya bagus dong. Kalau misal di sana cantik-cantik berarti anak-anak kita berusaha untuk jadi cantik dong. Kalau di sana nontonnya orangnya jelek-jelek kan, masa kamu berubah jadi jelek semua kan? Jadi gimana tuh? Tapi kan Pak, biasanya kalau dari film tersebut tuh pasti ada aja sih Pak yang jelek mah, yang nggak sesuai dengan kriteria yang pes kayak gitu. Orangnya atau perilakunya atau apanya nih? Orangnya sih Pak, orangnya. Orangnya ada yang jelek juga. Iya. Saya nggak ngeliat tuh orang film bintang film Korea
cantik-cantik semua tuh. Tapinya nggak terlalu jelek sih, Pak. Kalau dibandingkan dengan orang-orang di Indonesia sih lebih jelek beneran gitu. Kayak gitu sih. Baik, kalau begitu pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya apa sih pengaruh budaya dari model K-pop kah, atau Japanese kah, atau westernisasi kah dalam perilakunya anak muda? Nah ini nih yang penggemar drakor, kira-kira gimana? Garis keras kayaknya. Drakor garis keras ya? Pasti gitu ya. Saya sih suka Korea ya. Gara-garanya itu kan dramanya itu ceritanya itu bagus. Ada yang kayak tentang bullying, tentang orang tua gitu. Dan di film itu, kalau drama Korea itu, kalau produksi film itu nggak cuma ceritanya aja, bah. Jadi dia kayak ngasih pesannya gimana. Terus kan, apalagi kan di Korea itu marak bullying ya. Terus banyak film tentang bullying, pesannya itu gimana buat anak-anak muda. Apalagi kalau yang bullying suka ada yang bunuh diri, ada yang sampai fatal gitu. Oke. Ziza, bullying. Wah, di Indonesia malah lebih parah lagi. Iya, Bahkan cuma bullying itu apalagi presiden aja dibully. Iya. Itu masih mending cuman ini. Kita presidennya sampai di macam-macamin ya. Sampai kemudian dibikinin video Pak Jokowi jadi apa namanya Miss Universe gitu kan kurang ajar banget. Memenya, Pak. Memenya itu kurang ajar. Masa presiden dibegitukan berarti kan apa namanya tontonan tapi berubah menjadi tuntunan. Nah, seberapa jauh menurut Azizah ini tontonan menjadi tuntunan dalam kehidupan anak-anak muda sekarang ini? Begitu besarkah atau biasa-biasa aja? Itu bisa sih ya. Karena udah presiden juga kan yang diambil contohnya, jadi nggak bagus banget. Parah sih, Pak, gitu. Bisa-bisanya presiden gitu dijadiin meme begitu kan kurang etis juga, apalagi kan biasanya nih yang bikin gitu kan anak muda apa dia nggak bisa menyaring. Soalnya kalau kayak aki-aki saya nggak ngerti. Iya. Gimana bikinnya seperti itu, ngerubah kamu jadi Miss Universe nggak bisa saya. Apalagi kalau di kayak gitu Pak, di TikToknya lagi booming banget kan, lagu-lagunya yang aneh-aneh lah, yang ininya gambar-gambarnya ujung-ujungnya ada Pak Jokowi di situ. Jadi artinya menurut kamu nih, nggak tahu siapa yang jawab nih, bisa gantian. Kira-kira menurut kamu budaya luar yang masuk ke Indonesia itu apa lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya? Baik drakor kayak Turki kayak Jepang kayak Barat kayak banyak budaya yang baiknya atau banyak nilai yang jeleknya? Seimbang kayaknya. Seimbang. Balance berarti. Iya. Karena kan kalau budaya luar kayak pakaian gitu, etika, terus gaya hidup itu, tapi kan juga pasti di balik itu ada positifnya juga. Apa misalnya? Positifnya ya kayak kita jadi open minded, enggak jadi orang yang nggak mau terima saran dari luar gitu. Jadi pertukaran pikiran gitu. Tapi sekarang orang positif malah takut tuh. Covid. Iya kan, kalau dulu positif itu dianggap bagus ya. Wah, kamu bernilai positif, wah seneng. Nanti ibu-ibu yang dibilang sama dokter, selamat ibu positif, girang dia. Dua garis biru dong. Dua garis biru. Filmnya juga itu. Iya. Tapi kalau Azizah dibilang positif sama dokter sekarang, kok kamu langsung nangis. Langsung nangis ya. Tapi nggak ngalamin kan? Enggak, Pak. Alhamdulillah. Regina? Enggak, cuma Sempet kena gejala aja. Tapi Gejala. langsung karantina karena itu enggak gejala parah, jadi cuma dikasih vitamin gitu, karantina seminggu. Berani enggak kan? Enggak, Alhamdulillah. Saya alhamdulillah juga enggak. Anak saya ini pernah. Tapi juga gejala doang. Gejala doang. Gejala doang. Oke, berarti nilai-nilai yang seperti saya katakan saling berseliweran, ada yang keluar, ada yang masuk, dan itu juga didorong oleh makin meningkatnya penggunaan media sosial. Itu adalah satu hal yang memang nggak bisa dihindari. Ya, tergantung bagaimana kita mensikapinya. Oke, baik. Jadi seperti yang pernah juga tadi mungkin saya katakan bahwa karena perbedaan budaya, maka perbedaan persepsi atas suatu tindakan, perilaku, atau ucapan, atau sikap itu dari masing-masing budaya itu beda-beda. Ya, saya contohkan tadi lah, misalnya orang Batak itu
mereka dalam budaya mereka mengatakan bahwa ngomong terus terang, to the point, apa adanya itu adalah bukti kejujuran. Oleh karena itu ketika mereka bicara berbelit-belit, yang muter-muter, itu bagi mereka menandakan orang itu punya niat yang baik. Sementara bagi budaya Jawa, ngomong terus terang itu orang ilo, nggak bagus. Oleh karena itu mereka ngomongnya itu lebih kepada konteks tinggi, orang diminta untuk menangkap maksudnya apa sih ini gitu. Nah berarti kan baik di sini dengan baik di sini beda-beda kan. Beda banget. Nah berarti kalau film Korea atau film apa yang kamu katakan bahwa adegan-adegan seperti adalah adegan biasa, bagi mereka memang biasa. Tetapi kemudian kalau masuk ke budaya kita, nah ini juga kan kita juga serba salah juga nih budaya kita. Ada sebagian umumnya mengatakan tidak baik, tapi kan di Indonesia juga banyak yang seperti itu, bahkan dari tahun 70-an juga ada yang film-film yang beradegan panas seperti itu ya. Banyak. Jadi sebenarnya apa ya, mungkin hal-hal yang seperti itu sudah dianggap biasa, dan yang penting adalah bahwa masing-masing pribadi kita ini bisa memahami bahwa budaya itu boleh kita tahu, boleh kita pelajari, kita pahami, tapi belum tentu harus kita tiru ya kan. Jadi tontonan nggak harus menjadi tuntunan ya, termasuk sekarang inilah banyak orang macam-macam ya, perilakunya yang bagi kita aneh-aneh, tapi udahlah kita sekedar tahu aja. Kayak contohnya aja lah, kita suka nyebarin hoax di WA grup ya mungkin kita hanya sekedar tahu aja, ngapain kita ikut-ikutan nyebar karena kita juga belum tahu itu bener atau enggaknya kan, itu semuanya masih serba tanda tanya. Maka kemudian yang tadi juga belum tuntas kayaknya jawabannya adalah kalau sudah begitu banyak lintas budaya antar masing-masing bangsa yang kemudian diperkuat dengan adanya internet, terutama media sosial, apakah nanti akan terbentuk suatu budaya yang sama rata? Artinya budaya orang-orang asli akan meniru budaya asing, sebaliknya budaya asing juga akan meniru budaya kita, kan ujung-ujungnya pasti sama. Mungkin nggak terjadi, atau mereka tetap akan berpegang kepada masing-masing budayanya. Begini. Kalau menurut saya nggak mungkin sih. Nggak mungkin? Iya. Apanya nih yang nggak mungkin? Nggak mungkin kalau misalnya budaya kita tergantikan gitu. Jadi seragam gitu nggak Iya, mungkin? nggak mungkin. Kenapa? Karena kan sekarang kan juga orang-orang lebih pintar, terus mereka juga pasti pengen mempertahankan budayanya dong untuk generasi selanjutnya. Jadi nggak mungkin mereka membuang budaya yang sudah dipegang dengan budaya yang baru, kecuali itu yang memang positif ya. Oke, ini Kalau menurut saya sih bakal tergantikan, Pak. akan tergantikan. Karena kan budaya luar-luar itu budaya yang lebih ke modernisasi juga, lebih ke passionnya juga, Pak. Pasti sama budaya-budaya kita sendiri sih lama-kelamaan bakal hilang lah istilahnya, Pak ya. Kalau misalkan kita kolaborasikan kan gak bakal banget, Pak ya, budaya kita dengan budaya Korea tersendiri sih. Kalau menurut saya sih bakal tergantikan, Pak ya, budaya kita sendiri sih. Aziza, kalau misalnya kita sebut tadi, kalau Doni mengatakan bahwa meniru itu berarti modernisasi. Apakah iya kalau kita meniru Korea berarti kita menganggap bahwa Korea itu memiliki budaya yang lebih tinggi dari kita, dan kalau niru berarti lebih modern? Enggak juga sih, Bah. Soalnya kalau misalkan di Baduy juga kan, itu kadang orang Indonesia juga nggak bisa ke situ kan, apalagi budaya luar. Ya itu budaya Korea masuk ke suku Baduy kan juga nggak mungkin juga. Iya, orang luar Kita bengkel aja. punya Iya, Pak ya. iya. Bah, tapi kan modernisasi kan juga nggak bakal menggantikan juga sih, Bah. Kan kayak misalnya nih makanan tradisional dimodernisasi, tapi kan itu tidak menghilangkan tradisionalnya. Kalau gitu apa sih yang disebut modernisasi? Memperbarui, iya perbarui. Inovasi sih, Pak. Inovasi, diperbaharui. Iya. Perbaharui itu kan bisa positif, bisa negatif. Iya. Bisa lebih baik, bisa lebih jelek. Iya. Apa aja kalau gitu? Modernisasi ini yang mana nih? Ya itu kayak misalnya nih ada suatu budaya nih masuk ke Indonesia, kan orang Indonesia juga cukup pintar kali, Bah. Menentang budaya Indonesia sebaiknya dihindari. Jadi hanya nikmati saja. Pertanyaannya, kalau kemudian ternyata susah ngebendungnya, kita kan hanya menghimbau, tidak bisa memaksa. Ya, Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun oleh kita? Oleh pemerintah ya mungkin yang film-film seperti itu di ban. Ben, Ya.
dari kitanya sendiri ya kita harus tahu dong kalau itu tujuannya gimana, baik atau buruknya ya tergantung diri sendiri. Oke, Doni, di band itu mau melanggar HAM nggak? Iya sih Pak, benar Pak. Kan biasanya negara-negara juga ada aturan tersendiri sih banyak dengan film-film kayak tersebut. Kalau misalnya kalau di band kayak gitu sih saya lebih ke setuju sih Pak, benar Pak. Nggak melanggar HAM? Melanggar sih, tapi menyesuaikan pada ininya sih Bang, etika dari keagamaannya, spiritualnya sih Bang. Kan nggak mungkin juga kalau misalkan budaya Korea kan ke Arab Saudi Bang, bisa jadi itu juga. Korea ke Arab Saudi? Iya kan nggak ini banget kan, Arab Saudi kan lebih kepada keagamaan kayak gitu kan Bang ya. Makanya kan orang Korea kan pakaiannya kan terbuka kayak gitu, kan nggak ini dulu, nggak masuk. Baik, sobat-sobat Syabah, kesimpulannya adalah bahwa meskipun sekarang ini media sosial sudah merupakan suatu alat yang sangat luas penggunaannya, terutama oleh kalangan remaja, di mana melalui media sosial itu akan banyak berseliweran, akan banyak masuk budaya-budaya dari luar. Tapi yang harus kita lakukan adalah karena kita menganggap bahwa budaya Indonesia adalah budaya yang paling cocok untuk bangsa Indonesia, karena sudah berumur juga dari zaman kita, maka berarti sikap kita adalah yang pertama mungkin kita harus bisa menanamkan kepada masyarakat kita, terutama generasi berikutnya, adalah apa sih sebenarnya yang dimaksud budaya bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai luhur apanya gitu. Dan harus membuat mereka itu yakin benar dan juga confident, bangga budaya Indonesia. Kalau cuma sekedar himbauan agak sulit, tapi seperti dikatakan oleh Doni tadi, ya mungkin harus ada campur tangan pemerintah untuk bisa membatasi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Walaupun itu mungkin agak melanggar hak asasi manusia mungkin ya, tetapi kan yang kita lihat adalah pandangan luasnya. HAM bagi seseorang tapi berbahaya bagi orang lain kan nggak boleh. HAM itu kan hanya bisa digunakan kalau dia melindungi kepentingan keseluruhan masyarakat dalam arti luas, bukan hanya HAM perorangan, saya kira begitu. Baik, saya kira demikian kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Aziza, Regina, dan Doni kita ucapkan terima kasih ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.